apa disampaikan oleh pengurus apa sekretaris, ada istilah studi itu kan studi tiru disampaikan. Nah, tapi kalau saya menganggap ini saking husnuzonnya panjenengan semua. Panjenengan terlalu husnuzon kepada kami di Cilacap ini sehingga menganggap layak untuk ditiru. Padahal saya waleh-waleh saja. Baru saja kami rembukan dengan pengurus lembaga pendidikan Ma'arif bahwa kami tanggal 10 hari Senin yang akan datang akan mengirimkan satu delegasi untuk kami dengan tujuan panjenengan studi tiru. Tapi kami akan melakukan perjalanan ke daerah Mojokerto apa mana, ke sekolah Amanatul Ummah yang justru pimpinannya Kiai Asep Saifuddin Abdul Halim itu tetangga panjenengan. Masalahnya kan cocok panjenengan ya. Jadi ya itu tadi kalau saya menyatakan panjenengan terlalu husnuzon itu tidak sendiri. Nah mudah-mudahan baik keinginan panjenengan untuk meniru yang dianggap baik maupun keinginan kami yang menganggap Amanatul Ummah itu baik bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya silakan panjenengan menganggap apa-apa yang perlu ditiru dari kami di Cilacap ini, panjenengan silakan di lalu ke sini, tapi kok masih belum mendengar mana yang setelah lalu ke sini di daerahnya sana mempraktekkan apa yang didapatkan dan kelihatan berhasil. Terus terang kami di Cilacap ini yang dianggap berhasil menggerakkan COVID itu belajar. Kami 2 kali mengundang pengurus NU cabang Sragen, karena pada waktu itu ceritanya kan begini, kami pengurus NU Kabupaten Cilacap dengan seluruh pengurus-pengurus NU di wilayah Jawa Tengah diundang. Lalu di sana ada acara yang namanya apa mas? Iya orang pendengarannya apa? Sukses story, lalu bahasa ngelangan. Sukses story. Nah di situ diceritakan oleh pengurus wilayah bahwa Sragen itu salah satu cabang yang sudah berhasil menggerakkan poin. Nah, setelah itu ketua apa sekretarinya waktu itu, sekarang ketua sekretarinya waktu itu saya undang 2 kali ke Cilacap ini untuk bertemu dengan seluruh MWT sekabupaten, biar dia memaparkan bagaimana caranya untuk menggerakkan poin. 2 kali itu, tidak hanya 1 kali. Nah, setelah itu tinggal saya sendiri bersama teman-teman pengurus cabang Cilacap yang bergerak mubeng-mubeng. Apa sih mubeng-mubeng? Berkeliling ya. Berkeliling ke MWC. Jadi bukan MWC yang saya undang untuk berkumpul seperti ini. Kami yang datang. Sampai dengan supirnya bilang sama saya, Pak, saya mau ngurusi sosialisasi poin itu bulannya 3, artinya 3 bukan 3 bulan penuh ya, yaitu bulan 3 umpamanya bulan 9, 10, 11 ya, walaupun yang 9 hanya separuh, yang 11 juga separuh, tapi katanya bulannya 3 Mbak, ngurusi daerah akan pengurus cabang NU untuk berkeliling ke cabang-cabang MWC seluruh Kabupaten Cilacap. MWC kami 24. Tangerang berapa? 20 ya. Itu 3 bulan lebih. Tapi betul, saya kira akhirnya mereka menjadi punya
istilah kami, istilah dari Lapas Jam Pusat, punya ponesia dalam semangat, punya semangat kebersamaan. Itu menurut perkiraan saya pribadi, ini mereka merasa dihormati. Jadi bareng digerakkan dan rikuh, bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia rikuh apa? Sungkan, agak sungkan mungkin. Ketika diajak menggerakkan koin, kalau akan menolak agak sungkan, karena merasa baru didatangi. Tapi berkah karena ada kami datang ke MPT itu, jadi ada satu MPT laporan yang lucu. Rais MPT-nya bilang sama saya, Mbak, menurut saya sudah cukup tua, tinggal semua orang di Kabupaten Cilacap manggilnya Mbah. Mbah itu kalau bahasa Jawa itu apa? Nanya Mbah, bagaimana di sini itu ada pengurus ranting yang sejak diangkat sampai diganti belum pernah ikut kumpulan. Mungkin ada, tapi ya saya sampaikan MPT makna perasaan. Jadi ternyata ketika sudah didatangi, mereka juga merasakan tak enak kalau sampai tidak mau kumpul. Nah makanya mungkin saya menyarankan, kalau panjenengan memang ingin itu, ya yang jadi pengurus cabang, entah kuliah, entah kuliah, jangan malas untuk muter-muter bawa atau dolanan tangganya besok. Jadi kita bisa mendapat pengertian macam-macam. Itu saja yang mungkin perlu saya sampaikan sebagai kata sambutan, dan sekali lagi terima kasih atas keputusan panjenengan semua. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajarna anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi amara bitri sunnah wa ijtinabil bid'atil munkarah wa ala alihi wa ashabil ladina jahadu fi sabilillah salatan wa salaman daiman ila yaumil qiyamah. Pertama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Rais Surya PCNU Kabupaten Cilacap, orang tua kita dan guru kita Al-Mukarram Mbah Kiai Haji Su'ad Adhia, dan yang terhormat Ketua Tanfiziyah, Ketua PCNU Kabupaten Cilacap Al-Mukarram Kiai Haji Paiman Sahlan MPD beserta jajaran, dan yang terhormat segenap para pengurus PCNU Kabupaten Cilacap, baik jajaran Suriah dan Tanfiziyah serta bantuan kita hadir, dan yang terhormat segenap para pengurus PCNU Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah di sini hadir wakil Rais Surya Kiai Haji Irsyad Munir, kebetulan Rais Surya sedang umroh, dan ada sekretaris Tanfiziyah Dr. Kustolani, dan wakil ketua Tanfiziyah ada Dr. Komar Zaman, dan ada Haji Yusuf serta para wakil yang lainnya. Dan di wakil ada wakil para lembaga-lembaga yang ada, lembaga PCNU ada dari Laswedan, dari LP Marif, dari Bandung, Ibu Muslimat dan Pak Tayat yang hadir. Dan yang terhormat hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama kita ucapkan alhamdulillah dengan izin Allah pada siang hari ini kita dapat kumpul dan dapat duduk bersama di kantor PCNU Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan perjalanan kita, kumpulnya kita senantiasa mengerti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk diakulah murid daripada santri bahasa masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para pengurus jajaran Tanfiziyah dan Surya Kabupaten Cilacap, mewakili Kabupaten Tangerang, mengucapkan terima kasih. Kalau bahasa Sundanya hatur nuhun, Bang. Terima kasih telah menyambut kami dan menyiapkan waktu kedatangan kami
untuk studi tiru, karena Cilacap dan Sragen ini ketika acara kegiatan PKPNU, MKNU, PMKN sering sejarah bagaimana itu ke Cilacap dengan poinnya, bagaimana Sragen. Jadi sering para instruktur menyuruh kalau bisa tadi banding ke Cilacap. Jadi maka itulah yang bikin kita penasaran. Nah, alhamdulillah setelah kita acara harlah, kegiatan harlah itu, kita akhirnya sepakat seminggu udah kita studi tiru ke Cilacap. Yang perjalanannya luar biasa, kurang lebih 10 jam ke sini ya. Kalau ke Sragen, kedekatan Sragen ternyata lihat-lihatnya dia luar biasa. Dan alhamdulillah juga kita Pak, kalau di sini terkesan baru masuk ke sini luar biasa. Ada terkesima kantor besar, ada masjid, ada kantor Danon dan lembaga, dan ada kantor Lajs dan BMT. Bahkan ini bukan satu, ternyata 2, 3 Bang. Tadi kata kantor PCN ada 3, ada 2. Ini yang kedua, dan yang kota ini kedua, yang luar biasa. Nah di Tangerang ini alhamdulillah meskipun dikatakan terlambat mungkin, baru periode inilah punya kantor. Jadi yang lama-lama punya kantor-kantornya tergantung kiainya. Kalau kiainya pesantren ini, kantornya pindah ke sini, pindah lagi ke CN, pindah lagi, pindah ke punya kantor. Nah baru kali ini periode ini kita dilantik tanggal 10 November 2004, dilantik 10 November. Alhamdulillah sudah punya kantor dan tanah sendiri dan di gazebo. Itu baru permulaan gitu, baru 3 bulan. Baru 3 bulan merintis, dan alhamdulillah ini semangat anak muda semua ini semangatnya. Insya Allah mudah-mudahan minimal bisa mengikuti jejak Cilacap ya, amin ya rabbal alamin. Karena kata kami ini benar-benar yang studi tiru, mudah-mudahan apa yang dapatnya bisa kita praktekkan di PCN Kabupaten Tangerang. Demikian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Al-Aliyah Bakti. Jadi BPP-nya, Badan Penyelenggara Perguruan Tingginya, PCNU juga ikut di dalamnya. Jadi saya ikut di teman-teman, ada yang PCNU, ada yang di Dewan Pembina, pengawas, dan ada di pengurus. Kemudian MI di bawah naungan Nahdlatul Ulama, MTS, SMA, SMK. Kita lihat di sebarannya, bisa kita lihat di sini MI itu ada 140 siswa ini, sekolah ya, salah ya, 140 lembaga, MTS SMP 38 lembaga, MA SMK 16 lembaga, total semua guru 1750, total siswa 34.217. Ini untuk pendidikannya. Kemudian bidang kesehatan, klinik Amano, klinik Alama kerjasama dengan Lasisnu, tapi sekarang sudah tidak kerjasama dengan Lasisnu. Dengan program seperti itu kemudian penuh terus, akhirnya bisa membiayai. Jadi sudah lepas lagi, tidak ada bantuan dari Pak Taufik diangkat jadi wakil sekretaris bidang kesehatan, langsung sama Mas Basit mendirikan Hitam Center, dan besok apotik, terus satu lagi nanti vaksin apa ya, dental sama vaksin. Nanti diterangkan di saya di sub, silakan diterangkan. Kemudian rawat inap NU Maos, saya kira ini profilnya seperti ini. Kemudian bidang teknologi digital, kita itu di digitalnya ada punya Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Memang belum terlalu banyak ya. Kayak Instagram itu kita pengikutnya baru 3.300, untuk Facebook 6.600, kemudian YouTube-nya 1.500, kalau TikTok 1,5 1.500, dan Twitter itu 555. Untuk apa namanya? Ya ini untuk sosmednya ya, yang NU Cilacap online. Jadi di di bidang teknologi digital kita punya beberapa wartawan ya yang aktif meliput kalau ada kegiatan, mereka aktif juga upload yang sebenarnya support supaya kegiatan-kegiatan yang baca NU itu bisa tercover.
Kemudian untuk NU Cilacap online itu bersifatnya website. Di website rencananya besok mau menambah fitur baru fitur apa namanya itu. Kita mau konsultasi ke PB karena kita sudah, kalau mungkin yang di Pemda ada JPIH, jaringan apa namanya, dasar untuk apa namanya, aturan-aturan. Kita sebenarnya untuk yang online-nya khusus yang pengurus NU di Cilacap kita sudah buat ininya apa namanya, formnya, bentuknya, jadi kita bisa buka aturan PCNU nomor sekian dan lain-lain tentang apa, langsung di situ ada lampirannya PDF. Kita sudah siapkan. Kemudian bidang kaderisasi ini kita itu kadernya total itu 2.200, tapi ini belum update ya, karena setelah ini, karena ini kemarin paparan ketika kabupaten mana yang hadir, Kota Bekasi ya, ini sekian. Sekarang update-nya mungkin Pak Wakil bisa itu sudah lebih dari 2.300-an ya, sampai hari ini. Kemudian untuk bidang aset pembangunan, peta sebaran wakaf PCNU itu bisa dilihat di tabel, di data itu sudah ada. Kemudian untuk gedung sekretariat, ini gedung 1 namanya gedung sekretariat PCNU, gedung 2 ada di kota dekat dengan Pemda, dengan kantor bupati jejeran di situ, tapi memang bisa dilihat di bawahnya itu, tapi ini belum 100%. Besok kita akan selesaikan semuanya, mulai dari gedung atas itu yang ini gedung Ma'arif, ini ditempati oleh Ma'arif, kemudian Lakpesdam sama Lazisnu. Lazisnu sebenarnya dan LDNU sebenarnya kantornya di sini, cuma biar nggak terlalu repot karena yang satu kelompok di sebelah, jadi nanti penjelasannya di tempat ini saja. Kemudian di belakang ada kantor lembaga yang mungkin bisa, dan kalau kita masuk ke ruangan, makanya ini kebetulan tempat itu bisa tempat istirahat ya, itu karena barang-barang itu baru dipindah ke lembaga, karena yang milik lembaga yang berada di sini ada kursi, ada lemari, semua itu sudah diboyong ke sana. Jadi beberapa ruang tempat atas dan bawah itu masih kosong. Nanti insya Allah besok kita akan selesaikan semuanya, kursi-kursi, meja, dan itu cukupi semuanya, karena nanti kita ada pembiayaan yang dana dari bank untuk sarpras kantor ini, insya Allah semuanya selesai. Kemudian untuk gedung BNT ada di sebelah, dan Al-Ma'wa NU. Al-Ma'wa NU itu PT ya, PT, kemudian yang sahamnya 98% miliknya PCNU. Jadi itu PT, bentuknya PT. Komisaris itu diangkat oleh PCNU dengan rekomendasi PCNU. Jadi komisarisnya dari PCNU. Bidang pengkaderan ada Siskader, Sisnu. Kemudian untuk sebaran jamaah KBIH NU ini nanti total jumlah peserta bimbingannya nanti bisa dilihat. Kalau tahun kemarin jumlahnya berapa? Jumlah yang dibimbing 902. Jadi 1.200. Jadi Cilacap itu ada 1.200 yang jamaah yang ikut haji, 900 itu ikut bimbingan, 902 ikut bimbingan KBIH NU. Dari 900. Jangan tanya caranya ya. Sebagai caranya gue, jadi kalau belum, baru ada pengumuman besok yang mau berangkat itu tiba-tiba saja jenengan daftar namanya itu langsung dipegang sama KBIH, nggak tahu dapatnya dari mana. Jadi langsung didatangi semuanya ini. Langsung ditawari, langsung bergerak. Kemudian untuk sebaran jamaah biro umroh nanti sudah disiapkan, bahkan di paparannya biro umroh pendapatan yang masuk ke kas PCNU sejak tahun 2018 ya, sampai ke 2024 sebesar berapa? 1,8 miliar yang masuk ke PCNU dari KBIH.
Nanti paparannya ada di ini ya, ada paparannya. Gimana? Oh gitu. Oh gitu. Oh iya. Oh, jangan-jangan cuma mau terpesona saja. Oke, kemudian KSSO BMTN Cilacap bisa dilihat nanti karena ada paparan sendiri. Dan yang terakhir ini profil kantor ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, nanti kalau saya terlalu lama menjelaskan nanti malah tidak detail karena masih setelah ini akan dibagi jadi 2 sesi, yaitu sesi lasisno ada di sini, petugas-petugasnya sudah ada dari kita dari Cilacap, kemudian yang dari kemandirian sudah didampingi nanti Lembaga Perekonomian NU, kemudian ada Al-Ma'wa, KBA NU, dan Koperasi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan profil PCNU Cilacap, tapi ini ada tambahan dari Katib Surya. Monggo Pak Kiai Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Sahabat fadilah, para alim, para kiai, Roy Surya PCNU Cilacap yang saya hormati, tamu dari PCNU Tangerang semua saja, Suryatan, Watan, Fidyatan, Noman, Lembagaan yang saya hormati. Tidak banyak, tetapi ini sesuatu yang menurut saya substansi dari kalau kemudian kenapa Cilacap dalam tanda kutip dianggap berprestasi. Menurut saya yang pertama adalah karena maksimal dari jajaran Surya sebagai institusi yang memegang supremasi kepemimpinan. Artinya apa? Backup dan support itu betul-betul ada, maksimal. Contohnya gerakan Koin NU sejak ikhtiar awal sampai kemudian sosialisasi program itu beliau Roy Surya itu turun langsung ke 24 MBC sebagaimana saya sampaikan tadi. Itu bentuk support real dari Surya. Terus kemudian yang kedua, kenapa KBH Cilacap atau YHU bisa seperti ini? Di Cilacap itu bisa dikatakan tidak ada kiai yang berani bikin KBIH. Antisipasi waktu itu dari Roy Surya, ketika ada potensi seorang figur kiai yang kecenderungannya mau bikin, langsung didatangi. Ketika beliau merasa tidak punya senjata untuk menekan, beliau kemudian meminta kiai yang lebih sepuh lagi untuk menulis surat, yang suratnya itu disampaikan kepada yang bersangkutan, sehingga kemudian yang bersangkutan tidak jadi mendirikan KBIH. Ini Roy Surya. Artinya maksimal, artinya backupnya itu maksimal. Terus yang terakhir terkait dengan Surya juga, kalau tadi disampaikan dari PJ Ketua menyampaikan bahwa ada pembidangan dari unsur wakil ketua, kita di Surya juga mendelegasikan para wakil rois untuk mendampingi wakil ketua yang ada. Artinya perjalanan perkumpulan kita di Cilacap memang relatif terdampingi oleh Surya. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan kaitannya dengan kenapa ada 3 prioritas untuk 2025. Saya sering ngomong ke MBC dan Ranting. Akhir 2023 PCNU Cilacap itu dinyatakan sebagai PCNU terbaik versi PWNU Jawa Tengah 2023 dengan 6 kategori. Dari 6 kategori itu, pertama kategori mantap untuk Lazis, yaitu manajemen yang modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional. Ini juara 1 PCNU Lazis Cilacap. Kemudian PKWNU kita di juara 3 waktu itu, sekarang sudah beda lagi. Kemudian pendidikan kader penggerak pertanian kita juara 1.
Kemudian pengumpulan zakat infak sedekah kita juara 3. Yang terakhir tanggap bencana kita juara 2. Saya sering ngomong ke MBC dan Ranti, meskipun kita sudah menjadi PCNU terbaik, tapi fakta bahwa 3 parameter kemiskinan itu kita belum bisa bicara banyak. 1 ekonomi, 2 pendidikan, 3 kesehatan. Maka 3 sektor itulah yang menjadi program unggulan untuk 2025 PCNU Cilacap. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahannya Kiai Khatib. Selanjutnya adalah penggerakan sindera mata dari PCNU Cilacap kepada PCNU Tangerang yang akan disampaikan oleh Ketua PCNU Cilacap dan akan diterima oleh beliau Bapak Kiai Haji Hafiz Gunawan. Monggo bisa berdiri ke depan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian acara pembukaan silaturahmi dan studi tiru dari PCNU Tangerang di PCNU Cilacap. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya nanti silakan untuk yang Lazisnu tetap di ruangan ini, dan yang tentang kemandirian ekonomi nanti bisa bergeser ke gedung sebelah dekat ini, bisa jalan monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya